majelis ilmu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya saudara-saudara, alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan ini kepada kita. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak putus asa. Banyak orang yang berkata, Habib, saya ini pemabuk, Habib, saya ini banyak maksiat, Habib, saya ini banyak melakukan dosa. Saudara-saudara, Allah sangat mencintai hamba-hambanya. Allah sangat rindu kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu wahai hamba-hambaku berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Kalau kita sadar banyak dosa, tidak ada manusia yang mulia, saudara-saudara. Tidak ada manusia yang suci kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini yang tidak punya dosa, ada di sini yang tidak maksiat. Kita saudara-saudara keluar dari rumah maksiat, kita turun dari rumah sudah maksiat, ngelihat aurat saudara-saudara, buka sosmed lihat maksiat, berjalan pakai motor pakai mobil ngelihat aurat maksiat. Karena itu sucikan hati kita, bersihkan hati kita daripada noda-noda maksiat dengan berteman dengan orang soleh, hadir di majelis orang soleh, duduk di majelis orang soleh, agar segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, besok-besok kalau mau ngaji, bapak-bapak kalau mau ngaji, niatkan, ya Allah, saya datang jauh-jauh dari rumah saya, semoga mendapatkan ampunanmu ya Allah. Ya Allah, saya capek ya Allah. Ya Allah, saya kedinginan ya Allah. Ya Allah, di tempat pengajian ini hujan ya Allah. Tapi semua akan tetap saya laksanakan ya Allah. Saya tidak akan pulang ya Allah. Saya rela datang ke majelis ilmu ya Allah. Yang penting ampunkan dosa saya ya Allah. Angkat derajat saya ya Allah. Cintai saya ya Allah. Maka niscaya kamu pulang ke rumahmu dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, dari tadi saudara-saudara dipimpin pembacaan maulid, betul? Betul. Dibacakan sholawat, betul? Betul. Dibacakan maulid, betul? Kamu tahu enggak manfaatnya maulid itu apa? Hah? Yang muda-muda ini tahu? Pak, tahu hikmah manfaatnya baca maulid? Tahu? Hah? Enggak tahu. Coba saya tanya, artis YouTuber paling terkenal di Indonesia siapa? Kenal semua, tapi kalau ditanya manfaat sholawat gak ada yang tahu, saudara-saudara. Itu anehnya anak muda zaman sekarang, saudara-saudara. Bu, catat baik-baik, Pak, simak baik-baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa orang yang baca sholawat, adik-adik yang rokok mati, saudara-saudara dengarkan baik-baik. Barang siapa yang baca sholawat satu kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mendapatkan 10 ganjaran dari Allah. Akan dapat 10 pengampunan dari dosa dari Allah. Akan diangkat 10 derajatnya oleh Allah. Akan diberikan 10 pahala oleh Allah. Berkat satu kali membaca sholawat kepada Nabi. Berkat membaca satu kali sholawat kepada Nabi. Apalagi dari tadi baca maulid. Di sini baca maulid tadi. Baca. Apalagi baca maulid, Bu. Apalagi baca maulid, Pak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala wasallam. Ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf. Itu berapa pahalanya, saudara-saudara? Andai kata Ka'ab al-Akhbar, andai kata, Bu, pahala orang yang hadir di majelis ilmu itu ditampakkan oleh Allah, niscaya manusia tidak akan pernah meninggalkan majelis
ilmu. Besar Pak manfaatnya majelis ilmu. Di luar itu Pak tempatnya maksiat, di luar banyak orang lalai. Allah panggil Anda ke tempat ini sebentar, cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam paling lama. Untuk apa? Membersihkan hatimu. Allah berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih shalla. Beruntung orang yang membersihkan hatinya, beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Bu, Pak, simak. Kita di luar udah banyak dosa, baru melek bangun tidur melihat dosa. Betul? Betul. Betul. Belanja ke pasar dengerin dosa. Betul. Melihat aurat berarti dosa. Betul. Dipanggil sama Allah ke tempat ini, datang ke majelis supaya apa? Membersihkan hati kita dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, sallu alaihi, sallu ala nabi, sallu alaihi. Ayo saya mau tanya sekali lagi, kalau begitu tempat majelis taklim manfaatnya besar atau tidak? Besar. Agung tidak? Agung. Besar tidak? Besar. Manfaatnya besar tidak? Besar. Manfaatnya besar tidak? Besar. Kalau begitu hadir di majelis ilmu penting atau tidak? Penting. Penting atau tidak? Penting. Penting atau tidak? Penting. Majelis ilmu menghidupkan hati yang mati disebabkan maksiat kepada Allah. Banyak orang bilang mengadu, "Beb, saya ini pemabuk, apakah Allah akan mengampuni dosa saya?" Saudara-saudara, Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawanya belum di kerongkongan. Saudara-saudara, bertobat kalau masih ada waktu, bertobat kalau masih punya kesempatan. Anak-anak muda zaman sekarang, saudara-saudara, Bib, saya kan masih muda, Habib. Tidak apa-apa lah saya maksiat kan masih muda. Kalau udah tua baru tahu taubat. Dan ibu-ibu kadang kalau keluar nggak pakai jilbab kan masih muda, Bib. Nanti kalau udah tua baru tahu. Yang muda-muda, yang cantik-cantik masih muda. Ambil aplikasi, terus disimpan di depan, joget-joget kan masih muda. Nanti kalau udah tua baru toh. Nanti kalau udah tua baru toh. Ada yang nanti megang minuman keras, ada yang main alkohol, ada yang masih misal sabu. Ditanya kenapa kamu gak berubah, kan masih muda. Nanti kalau udah tua baru toh. Ada lagi yang korupsi, masih korupsi, uang rakyat dimakan. Ditanya kenapa kamu masih begini korupsi mulu, kan masih muda. Kalau udah tua nanti toh. Dikirain dunia sorga milik bapaknya dia kali saudara. Saudara-saudara, kalau masih Allah kasih waktu bertahu, kalau Allah masih kasih kesempatan bertahu, sudahi maksiat kita, Bu. Malu. Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan satu kesalahan, Nabi Adam, saudara-saudara, berapa ratus tahun tidak mau mengangkat kepalanya, hayaan minallah, karena malu kepada Allah. Itu satu kesalahan Nabi Adam. Kalau kita udah berapa ribu kesalahan kita. Kadang sholat, waktu sholat, hayya ala sholat, kadang-kadang gak sholat. Betul apa betul? Betul apa betul? Hayya ala falah, kadang masih sibuk dengan dagangannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Hayya ala sholat, sibuk main game, saudara-saudara. Ada apa ada? Betul apa betul? Betul apa betul? Kadang saudara dipanggil sama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dia bilang, oh baru jam 12 aja sholatnya jam 2. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Hayya ala sholat. Oh, biarin deh, dipanggil sama mamanya, Tom, sholat Tom. Nah, biarin aja deh, Mak, nanti aja deh, belum sempat. Ada yang bilang begini lagi, saudara, Beb, saya nggak mau sholat, Beb, saya nggak bisa sholat, Beb, hati saya masih kotor. Sampai mampus kekotoran ini, saudara. Sholat itu untuk bersihin hati, bukan nunggu bersih.
bersih baru sholat. Paham gak? Paham gak? Paham gak? Sampai mati kalau orang gak sholat hatinya mau kotor, mau maksiat, mau bajingan, mau penjudi, mau narkoba, mau yang nenggak minuman keras, yang namanya sholat wajib. Sholat apa hukumnya? Wajib. Ayo jawab, sholat apa hukumnya? Wajib. Apa hukumnya? Wajib. Wajib kalau ditinggalkan dapat dosa, kalau dikerjakan dapat pahala. Ada Allah bilang dalam Al-Quran, yang kotor, yang maksiat gak boleh sholat. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada nggak? Oh, yang korupsi gak boleh sholat. Ada nggak? Yang masih judi gak boleh sholat. Ada nggak? Gak ada. Mau kotor, mau bersih, yang nama sholat itu yang namanya sholat itu sholat perintah siapa? Allah. Jawab yang kencang, perintah siapa? Allah. Perintah siapa? Allah. Siapa yang mewajibkan? Allah. Siapa yang nyuruh? Allah. Allah. Berarti gak boleh ditinggal. Tetap harus dikerjakan. Sholat itu akan nanti membersihkan hati yang kotor. Beb, saya ini masih punya banyak dosa, Beb. Saya nggak pantas sholat. Dengan sholat, kamu hatinya akan bersih. Paham tidak? Paham. Paham tidak? Paham. Oh, yang di belakang saya tanya, paham tidak? Jelas, jawab yang kencang semua, jelas. Paham tidak? Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Nah, karena itu saudara, jangan kita mau ngecas hati kita yang drop ini. Pak, Bu, maksiat kalau banyak dilihat akan menurunkan daripada keimanan kita. Yang pertamanya rajin baca Quran, tapi kalau sudah banyak maksiat, maka keimanan akan turun, saudara-saudara. Gimana cara ngecesnya? Habib, bukan cuma HP dites, iman hati juga perlu dites. Bagaimana caranya? Dengan cara datang ke majelis taklim ilmu. Paham apa tidak? Paham. Paham apa tidak? Paham. Ayo jawab yang kompak, harus semangat. Paham apa tidak? Paham. Paham apa tidak? Paham. Jelas apa tidak? Jelas. Kalau begitu hadir di majelis ilmu penting apa tidak? Penting apa tidak? Orang yang datang di majelis ilmu pahalanya besar tidak? Besar. Besar tidak? Besar. Yang baca salawat pahalanya besar tidak? Besar. Besar tidak? Besar. Karunia siapa? Allah. Anugerah siapa? Allah. Kita yang datang ini atas izin siapa? Allah. Jawab yang kencang, atas izin siapa? Allah. Karunia siapa? Allah. Siapa yang maha besar? Allah. Takbir. Allah. Sallu alaihi. Saya mau tanya, kira-kira penjelasan dari tadi paham tidak? Paham. Jelas tidak? Jelas. Masih mau ngaji? Masih. Masih mau ngaji? Masih. Kalau suaranya nggak kompak ditutup aja, saudara. Mau lanjut apa ditutup? Lanjut. Lanjut apa ditutup? Lanjut. Kalau kompak mau dilanjut apa mau ditutup? Lanjut. Masih semangat? Masih. Masih mau ngaji? Masih. Kalau kompak masih semangat? Masih. Masih mau ngaji? Masih. Angkat tangannya, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Makanya mumpung Allah kasih waktu kesempatan bertaubat. Suka datang ke majelis ilmu. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan bagi orang yang hadir di majelis ilmu, ada hal yang menarik. Mau tahu apa enggak? Oh. Ada hal yang paling istimewa. Mau tahu apa enggak? Oh. Mau tahu apa tidak? Oh. Mau tahu apa tidak? Oh. Betul? Oh. Yakin? Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Ucapan saudara dalam kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed. Apa nama kitabnya? Manhajus Sawi. Di dalam kitab beliau itu, Pak, ada satu ucapan dari ulama. Dengarkan baik-baik, neng-neng, apalagi ini yang perempuan, yang laki-laki, yang muda, yang tua,
dengarkan. Disebutkan oleh ulama, man jalasal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Dengarkan Bu, dengarkan Bu, dengarkan semua. Barang siapa yang duduk dengan orang yang baik, berteman duduk dengan orang yang bagus, maka akan Allah jadikan dia orang yang baik. Wa in kana minal asyrar, sekalipun sebelumnya dia bukan orang yang baik. Paham maksudnya? Paham tidak? Bapak ibu bukan orang baik, tapi suka duduk dengan orang baik, suka duduk dengan orang soleh. Walau bapak bukan orang baik, walau ibu bukan orang baik, walau adik-adik bukan orang baik, akan Allah jadikan orang baik sebab duduk dengan orang baik. Paham tidak? Jelas tidak? Jelas. Sebaliknya dengarkan. Wa man jalasal asyrar, siapa yang suka duduk dengan teman duduk yang tidak baik, ja'alahu Allahu minal asyrar, Allah akan jadikan dia orang yang tidak baik walaupun sebelumnya dia adalah orang yang baik. Misalnya satunya suka sholat, rajin baca Quran, keluaran dari pondok pesantren, teman sama narkoba, lama-lama jadi pecandu narkoba. Teman sama orang suka judi, lama-lama jadi pemain judi. Paham tidak? Paham tidak? Kalau pengen tahu Pak kadar seseorang itu bagus atau tidak, lihat temannya. Anil mar'i la tas'al. Jadi dari seseorang itu jangan tanya siapa dia. Wasal an qarinihi, kata ulama, tanya siapa temannya. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena teman itu akan mempengaruhi teman yang lainnya. Makanya, Bu, dengarkan semua. Kalau mau cari teman, lihat dulu temannya. Misalnya bapak mau jodohin anak, lihat dulu calonnya, temannya siapa, bergaul dengan siapa. Lihat dulu, oh ini temannya orang baik, suka ke majelis. Oh ini temannya orang bagus. Nah itu boleh jadikan mantu saudara-saudara. Tapi kalau udah pecandu narkoba, menenggak minuman keras, gak pernah sholat, ngelawan orang tua, maka jangan dijadiin mantu. Kalau pengen lihat orang itu bagus atau tidak, lihat kepada temannya. Kalau temannya baik, maka dia akan menjadi orang baik. Kalau temannya buruk, dia akan menjadi orang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat semua dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang baik dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang kedua, saudara-saudara, selain daripada kita datang di majelis ilmu, kita mendengarkan daripada maulid, membaca sholawat, itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saudara-saudara, cinta kepada Nabi itu tidak cukup dengan baca sholawat saja. Cinta kepada Nabi itu tidak cukup dengan kamu banyak bersholawat kepada Nabi saja. Tetapi simak baik-baik, cinta kepada Nabi kudu dibuktikan dengan melakukan daripada perintah Nabi. Perintah Nabi itu banyak. Di antaranya, saudara, karena akhir ini adalah zaman-zaman yang penuh fitnah. Kita buka sosmed, kita buka YouTube, kita buka Instagram, kita buka daripada Twitter, isinya fitnah. Fitnah yang mana di zaman sekarang, saudara, banyak orang yang ingin mengadu domba antara ustaz, antara habib, antara ulama, antara kiai, antara ajuan dengan cucunya Nabi Muhammad. Saya mau tanya saudara, udah dapat kabar belum orang yang suka ngadu domba antara ulama dengan habaib? Ada nggak? Ada nggak? Dengar nggak? Kalau nggak dengar berarti nggak update ini, saudara. Pakai imamah, ngaku orang alim, ngaku banyak masa, ngajarkan benci sama keluarga Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min. Pak, di dalam kitab saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau sebelum meninggal dunia beliau berwasiat. Pak, Bu, simak baik-baik. Apa wasiatnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bersabda, "Inni taraktu fikum tsaqalain." Aku tinggalkan untuk kamu umatku dua perkara. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Kalau kamu pegang dua perkara ini, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan celaka, kamu akan selamat. Apa yang dua perkara ini? Satu, kitab Allah. Yang pertama, kau pegang Al-Quran. Kalau ibu baca, ibu pegang, ibu amalkan, insya Allah selamat. Yang kedua, kalau kau pegang daripada wasiatku, kata Nabi Muhammad, kau tidak akan pernah tersesat dan akan selamat. Apa itu? Wa itrati ahla baiti. Yang kedua, aku tinggalkan kepadamu anak cucuku. Aku tinggalkan keturunanku. Sampai dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man ahabbahum ahabbahullah. Bu, dengarkan Bu, orang yang cinta sama keluarga Nabi akan Allah cintai. Sebaliknya, waman abghadahum, siapa yang benci sama keluarga Nabi, yang suka fitnah, yang suka ngadu domba, abghadahullah, Allah akan benci kepadanya. Makanya saudara-saudara, tidak cukup cinta sama Nabi itu baca sholawat. Sekarang ini aneh-aneh, netizen bilang udah tes DNA belum? Saudara-saudara, aneh. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi sudah menjelaskan. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan. Apa kata beliau? Sadatuna Ali Ba'alawi, Sadatuna Ali Ba'alawi, daripada tetua kami, leluhur kami, Ali Ba'alawi. Itu ada saudara-saudara, umuruhum, segala urusan mereka murattabatun ala sunnah, diatur untuk mengikuti daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Cuma aneh zaman sekarang saudara, orang mulai ngadu domba antara ulama dengan habaib, orang ngadu domba antara ajengan dengan habaib. Saudara, maka saya sampaikan kepada kamu yang datang ke majelis taklim, jangan terpengaruh dengan adu domba. Jelas tidak? Jelas. Ini kayaknya kurang semangat. Kalau belum semangat dan kurang semangat, mending ditutup pulang, saudara. Betul? Betul? Mau ditutup apa mau dilanjut? Lanjut. Kurang kompak, mau ditutup apa mau dilanjut? Lanjut. Mengaji? Mengaji nggak? Mau. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Saya mau tanya sekarang saudara, yang menghembuskan adu domba sama antara habib dan ulama ada apa tidak? Ada. Jawab takut amat sih lu. Ada apa tidak? Ada. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang nyuruh tes DNA ada apa tidak? Ada apa tidak? Saya kasih tahu, kata ulama, ini bukan kata saya, kata ulama pernah mengatakan apa? In kullul adawati qad turja izalatuha. Setiap permusuhan itu masih bisa diharapkan perdamaiannya. Contoh, kamu lihat tuh pemain sepak bola di luar sana, walaupun dia main sepak bola itu di tackle, kemudian diapain deh, tapi setelah selesai tukaran jersey, gantian baju, tukeran, betul apa betul? Betul. Tetapi saudara, kamu lihat juga, kamu lihat Tyson kalau main petinju, pernah lihat petinju? Pernah? MMA pernah? Pernah apa tidak? Wah, ambil babak belur, betul? Betul? Tapi setelah itu pelukan, betul apa betul? Betul apa betul? Baik, damai. Tetapi ingat kata ulama, illal adawata man adaka anil hasadi. Ini yang paling susah. Kecuali orang yang bermusuhan denganmu sumbernya dari sifat hasud. Kalau hasud gak ada obatnya saudara, gak ada. Makanya orang main bola itu tidak ada hasud. Setelah dia macam-macam di lapangan, ada yang
yang sampai kesleo kakinya, ada yang cedera, tapi setelah itu pelukan. Betul apa betul? Karena tidak ada rasa benci dan hasud. Cuma aneh saudara, pemain bola aja nggak hasud. Tahu-tahu saudara, ada ulama ngaku ajengan, ngaku banyak santri, ngajarin benci sama Habib, diadu domba ulama dengan Habib. Saudara, sampai ada istilah pribumi. Zaman sekarang ini ada istilah pribumi, saudara. Dibilang Habib imigran Yaman. Ada enggak yang ngomong begitu? Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Yang enggak kompak suaranya antara mikirin utang, lapar perutnya, saudara. Yang ngadu domba antara Habib dengan Kiai dengan ajaran, ada apa tidak? Yang musuh-musuhin Habaib, ada apa tidak? Saya jawab itu cuma karena satu, karena hasud, karena iri, karena dengki, karena benci. Saudara, sampai ada istilah pribumi, saya orang asli pribumi. Ibu saya asli orang pribumi, saudara. Pakai istilah, kalau Habib imigran Yaman, pulang aja lu ke Yaman. Saudara, na'udzubillahimin. Yang berjuang dulu orang pribumi, yang berjuang dulu dari ulama, yang berjuang untuk memerdekakan bangsa dan negara ini. Tidak lepas di dalamnya ada juga peran Habib. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Makanya yang buka sosmed hati-hati. Jangan terpengaruh dengan orang yang mengadu. Jangan terpengaruh dengan orang yang mengadu. Ulama dan habaib wajib dicinta, wajib disayang, wajib dilindungi. Saudara, kalau ada orang ceramah mengajarkan benci sama keluarga Nabi, mengajarkan benci sama ulama, jangan didengar, jangan dikasih panggung. Betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Cinta sama ulama, cinta sama habaib nggak boleh dipisahkan. Betul? Betul. Betul? Saya mau tanya sekali lagi, saudara. Tadi maulid yang dibaca, saudara, maulid Simtudurah, betul? Maulid apa? Adiba. Maulid Ad-Diba. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Maulid itu banyak, saudara. Banyak. Ada maulid Al-Barzanji yang ngarang Syekh Ja'far Al-Barzanji. Ada maulid Adhiyaul Lami yang ngarang Al-Habib Umar bin Hafid. Ada maulid Simtudurah. Kalau kita kenal maulid Al-Habsyi yang ngarang Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Itu menunjukkan bahwa umat Islam nggak boleh jauh dari Habib, nggak boleh benci sama Habib. Saya tanya, ini kampung apa namanya, saudara? Kampung apa ini? Pamukolan. Hah? Pamukolan. Pemukulan. Kampung apa? Pamukolan. Pamukulan. Pamukolan. Wah, pokoknya itu kampung itulah. Saudara, selama di kampung ini masih cinta sama keluarga Nabi, masih cinta sama ulama, masih setia dengan ulama yang istiqomah, dengan habaib yang istiqomah, kampung ini, saudara, tidak akan turun asap. Kenapa? Karena cinta sama ulama, karena cinta sama habaib. Saya tanya semuanya, cinta tidak dengan ulama? Jawab, cinta tidak dengan ulama? Tidak dengan ulama, cinta tidak dengan habaib, sayang tidak dengan habaib. Yakin? Betul. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Yang mewajibkan cinta sama keluarga Nabi bukan saya. Allah yang mewajibkan, Nabi yang mewajibkan. Siapa orang yang pengen selamat disuruh pegang dua, pegang Al-Quran dan pegang keluarga Nabi. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhir zaman. Hati-hati Bu ya, hati-hati anak-anak muda. Boleh main sosmed, tapi jadikan sosmedmu medan juang Islam. Lawan siapa saja yang mengadu domba antara Habib dan ulama. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju apa tidak? Setuju. Jangan main-main HP, lihat TikTok.
sudah. Nah, lihat apa? Pargo ya. Anak-anak perempuan zaman sekarang yang perempuan udah gelis, cantik, saudara, masya Allah. Joget-joget di TikTok, saudara. Ada apa tidak? Banyak. Ada apa enggak? Banyak. Ada apa enggak? Banyak. Ada apa enggak? Banyak. Masya Allah, cantik, putih, joget-joget, gak laku. Ada apa enggak? Banyak. Yang anak laki-laki mau enggak jadi perempuan, cari perempuan yang seperti itu? Gak mau. Mau apa tidak? Tidak. Mau cari perempuan yang pamer-pamer aura? Tidak. Mau cari perempuan yang joget-joget? Tidak. Nih dengerin perempuan tuh laki-laki gak mau. Makanya yang didandani itu bukan cuma muka, yang didandani itu Hati. hati. Perempuan kamu itu intan, kamu itu berlian, jangan sembarangan disimpan di luar. Saya mau tanya, kalau ada intan dan berlian mau disimpan dalam rumah apa di luar rumah? Mau dijaga apa dibiarkan? Dijaga apa dibiarkan? Oh, macam-macam saudara sama sekarang. Naudzubillahi min dzalik. Nah, karena itu saudara-saudara, sebelum saya akhiri, ini saya mau tanya, mau lanjut apa enggak nih? Lanjut. Saya lihat dari tadi saudara, muka-mukanya ada yang mikirkan utang. Waduh. Muka-mukanya yang belum makan, saudara. Saudara, saya mau tanya, mau dilanjut apa jangan? Lanjut. Lanjut apa tidak? Lanjut. Kasih semangat apa tidak? Masih. Kasih mengaji apa tidak? Masih. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi, kalau ada ajengan ustaz yang ajaran pinci, adu domba antara ulama dan habaib, mau diikuti apa tidak? Tidak. Mau didengar apa tidak? Tidak. Mau diikuti apa tidak? Tidak. Siap cinta ulama? Siap. Siap cinta ulama? Siap. Takbir. Betul cinta sama ulama? Betul. Yakin cinta sama ulama? Yakin. Besok jangan lupa datang aksi tanggal 26. Besok tanggal berapa? 26. Tanggal berapa? 26. Datang aksi. Untuk apa, Beb? Untuk menutup izin Az-Zaitun. Dengar nggak lu? Untuk begitu, jangan dibiarkan itu berkembang itu. Ajarannya bukan saudara. Besok mau datang apa enggak? Mau datang apa enggak? Insyaallah. Mau datang apa enggak? Insyaallah. Siap dukung? Siap. Siap dukung? Siap. Siap ikut ulama? Siap. Siap berantas kesesatan? Takbir. Allahu Akbar. Lu kalau nggak datang, ketawa mereka itu. Mana yang demo? Kata dia. Nah, lu lihat besok itu bilangin sama dia. Besok insya Allah mau datang apa enggak? Datang. Lihat muka-mukanya nih, datang apa enggak nih? Jangan mental tempe. Tahu mental tempe lu? Tahu nggak mental tempe? Tahu nggak? Tahu nggak? Udah jangan datang. Nanti bahaya di sana, chaos nanti. Jangan. Itu makanya mental tempe. Oh iya dah, jangan dah, itu bagiannya FPI. Jangan. Ini bagian amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, saya dapat katanya, wallahu a'lam, saya nggak tahu saudara. Katanya di sana melegalkan, saudara-saudara, bukan melegalkan apa ya, boleh katanya berzina asal punya uang ditebus, saudara. Wallahu a'lam, saya nggak tahu itu benar apa tidak. Tapi kalau benar, itu ajaran sah. Itu ajaran sah. Saudara, karena itu besok kamu harus datang. Ikut juga aksi berantas kezaliman. Saya mau tanya, ajaran seperti itu ajaran benar apa sesat? Sesat. Benar apa sesat? Mau diikuti apa dijauhin? Mau diikuti apa ditinggalin? Besok mau hadir? Insyaallah. Siap hadir? Ayo jawab, siap datang? Insyaallah. Siap datang? Takbir. Lihat tuh di meme-meme nanti, lihat di ada balihonya saudara, ada posternya saudara. Tanggal 26 besok, insya Allah kalau tidak ada halangan, insya Allah. Siap ikut ulama? Ayo saya mau tanya, siap ikut ulama?
Siap ikut ulama yang lurus, yang istiqamah. Siap berantas kezaliman, siap bantas kemungkaran. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, kalau memang itu benar sampai membolehkan perzinahan, naudzubillah, kalau dia niat merendahkan hukum Allah, murtad, saudara. Pondok seperti itu yang mengajarkan macam-macam ajaran sesat, pondok mana saja, bukan cuma pondok itu, pondok mana saja yang mengajarkan kesesatan, yang mengajarkan misalnya tidak wajib bayar zakat, misalnya tidak wajib melaksanakan sholat, dibiarkan bangkit, berkembang atau ditutup, saudara? Tutup. Dibiarkan berkembang apa ditutup? Pondok-pondok sesat mau dibiarkan tutup apa bangkit? Ditutup apa jangan? Cuma saya heran, saudara. Saya heran. Ini cuma masukan, saudara. Mudah-mudahan, saudara, mudah-mudahan penegak hukum kita ini semuanya sadar. Amin. Mudah-mudahan adil. Amin. Kamu tahu FPI, saudara, Front Persatuan Islam, waktu itu nggak lama Habib Rizik ditangkap langsung bubar, saudara. Ada Zaitun sampai sekarang nggak dibubarin. Adil nggak yang begitu? Nggak tahu saya. Giliran FPI Habib Ketput dibubarin, saudara. Giliran Az-Zaitun, saudara, masih aja berkembang seperti itu. Mudah-mudahan saudara didapat hidayah mereka semuanya. Amin. Amin. Besok kalau ada nanti aksi bela untuk apa cabut daripada izin Az-Zaitun, ajaran-ajaran yang tidak benar, mau hadir apa enggak? Mau ikut apa enggak? Jawab, mau ikut apa enggak? Mau hadir apa enggak? Minimal kalau enggak datang, saudara doain. Setuju? Minimal didukung,